Baik, sebelumnya saya Octavia Yuke Novalesa dengan NPM 250 130 10061. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis aset tidak berwujud. Yang pertama, yang terkait dengan pemasaran atau marketing related intangible asset. Aset ini digunakan perusahaan untuk mendukung kegiatan pemasaran dan promosi produk maupun jasa. Contohnya adalah merek dagang atau trademark, nama domain internet, dan perjanjian non-persaingan. Merek dagang yang sudah terkenal dan memiliki reputasi kuat biasanya dianggap memiliki masa manfaat tidak terbatas. Karena itu, aset tersebut tidak diamortisasi. Namun, perusahaan tetap harus melakukan pengujian penurunan nilai secara berkala. Biaya yang dapat dikapitalisasi pada aset ini meliputi biaya pendaftaran merek, biaya hukum, biaya desain, dan biaya konsultasi. Sedangkan biaya penelitian dan pengembangan yang tidak memenuhi syarat pengakuan akan langsung dibebankan sebagai beban periode berjalan. Jadi, aset terkait pemasaran memiliki peran penting dalam menjaga identitas dan nilai bisnis perusahaan di mata konsumen. Yang kedua adalah aset tidak berwujud yang terkait dengan pelanggan atau customer related intangible asset. Aset ini muncul karena adanya hubungan perusahaan dengan pihak luar, khususnya pelanggan. Contohnya adalah daftar pelanggan, backlog pesanan, dan hubungan pelanggan. Pada slide ini terdapat contoh perhitungan amortisasi dari Green Market AG. Perusahaan membeli daftar pelanggan seharga 6 juta euro pada tanggal 1 Januari 2022 dengan masa manfaat selama 3 tahun dan manfaat yang dianggap merata. Karena menggunakan metode garis lurus, maka amortisasi per tahunnya dihitung dengan membagi total nilai aset dengan masa manfaatnya. Hasilnya adalah 2 juta euro per tahun. Artinya, setiap tahun perusahaan akan mencatat beban amortisasi sebesar 2 juta euro hingga nilai aset habis selama 3 tahun. Aset terkait pelanggan sangat penting karena mencerminkan nilai hubungan bisnis dan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Yang ketiga adalah aset terkait seni atau artistic related asset. Aset ini mencakup hak atas karya seni seperti musik, foto, video, naskah drama, dan karya sastra yang dilindungi hak cipta atau copyright. Hak cipta biasanya berlaku selama masa hidup pencipta ditambah 70 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Aset ini dikapitalisasi dan diamortisasi selama masa manfaatnya jika masa manfaat tersebut lebih pendek dibanding masa hukum perlindungannya. Yang keempat adalah aset terkait kontrak atau kontrak related asset. Aset ini muncul dari perjanjian kontrak seperti waralaba, lisensi, izin siaran, dan kontrak layanan. Waralaba dengan masa terbatas dan diamortisasi selama masa kontraknya. Sedangkan waralaba dengan masa tidak terbatas tidak diamortisasi dan dicatat sebesar biaya perolehannya. Selain itu, pembayaran tahunan berdasarkan perjanjian waralaba dicatat sebagai beban operasi pada periode berjalan. Baik, yang selanjutnya yang kelima ini adalah aset tidak berwujud terkait teknologi atau teknologi related intangible asset. Aset ini berkaitan dengan inovasi dan perkembangan teknologi dalam perusahaan. Contohnya adalah paten dan rahasia dagang. Paten memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya untuk menggunakan atau memproduksi suatu penemuan selama 20 tahun. Terdapat dua jenis paten, yaitu produk paten untuk produk fisik dan proses paten untuk proses pembuatan. Dalam akuntansi, paten diamortisasi selama masa hukum atau masa manfaatnya, tergantung mana yang lebih pendek. Contohnya, Harcourt CO mengeluarkan biaya hukum sebesar $180.000 pada 1 Januari 2022 untuk memperoleh paten dengan masa manfaat 10 tahun menggunakan metode garis lurus. Maka, beban amortisasi per tahunnya adalah $18.000. Aset terkait teknologi sangat penting karena dapat memberikan keunggulan kompetitif dan melindungi inovasi perusahaan dari pihak lain.
Baik teman-teman, untuk subbab berikutnya akan dijelaskan oleh saya, Nashwa Safira Salsabila, dengan NPM akhir 362. Nah, subbab berikutnya kita akan membahas tentang goodwill, yaitu salah satu topik penting dalam akuntansi keuangan menengah 1. Nah, goodwill ini bisa kita ibaratkan seperti potongan puzzle yang melengkapi nilai dari sebuah bisnis, di mana dia itu bukan berupa aset fisik, tapi dia itu mencerminkan reputasi, loyalitas pelanggan, dan kepercayaan pasar terhadap perusahaan. Jadi, agar lebih paham, mari kita mulai dengan memahami konsep dasar dari goodwill itu sendiri. Nah, setelah tahu gambaran umumnya, sekarang kita masuk ke pembahasan inti, yaitu konsep dari goodwill itu sendiri. Jadi, goodwill adalah kelebihan harga beli atas nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi dari bisnis yang diakuisisi. Artinya apa? Artinya, ketika sebuah perusahaan membeli bisnis lain dengan harga lebih tinggi dari nilai asetnya, berarti selisih itu mencerminkan nilai tambahan seperti reputasi, hubungan pelanggan, atau potensi keuntungan untuk masa depan. Nah, karena sifatnya tidak berwujud, goodwill ini tidak bisa dijual secara terpisah. Dia hanya muncul ketika seluruh bisnis diakuisisi sebagai satu kesatuan. Nah, karena tadi kita udah memahami konsepnya, sekarang kita juga perlu tahu gimana sih goodwill ini dicatat dalam laporan keuangan. Yuk, kita bahas di slide kali ini. Jadi, kalau dalam akuntansi, goodwill itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, ada goodwill yang dibuat sendiri atau internally created. Nah, jenis ini itu nggak boleh dikapitalisasi, karena pengukurannya itu sangat kompleks dan subjektif. Misalnya, sulit menentukan nilai pasti dari reputasi atau kepercayaan pelanggan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Lalu, jenis yang kedua yaitu ada goodwill yang dibeli atau purchased goodwill. Nah, ini itu baru bisa dicatat ketika seluruh bisnis dibeli. Rumusnya sederhana. Goodwill sama dengan harga beli dikurangi nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi. Jadi, goodwill itu hanya muncul dari transaksi akuisisi yang nyata. Lalu, supaya lebih jelas, kita bisa lihat contoh perhitungan goodwill dalam kasus akuisisi perusahaan. Nih, misalnya, Feng Incorporated itu mengakuisisi Track Tolling SA dengan harga $400.000. Ternyata setelah dihitung, nilai wajar aset bersih Track Tolling adalah $350.000. Maka, selisih $50.000 itulah yang bisa kita sebut sebagai goodwill. Lalu, kalau dalam jurnal akuntansi, goodwill ini dicatat di sisi debit bersama aset lain seperti properti, patents, inventory, dan receivable. Sedangkan untuk akun kas dan liabilitas itu dicatat di sisi kredit. Nah, ini itu menunjukkan bahwasannya goodwill merupakan bagian dari nilai total perusahaan yang diakuisisi. Jadi dia bukan aset yang berdiri sendiri. Nah, setelah goodwill itu dicatat, pastinya kita juga harus tahu kan gimana sih perlakuan akuntansinya ke depan, terutama terkait penghapusan dan ketika terjadi kondisi khusus seperti bargain purchase. Jadi, goodwill ini dianggap memiliki masa manfaat yang tidak terbatas, teman-teman. Sehingga dia itu tidak diamortisasi seperti aset tetap. Tapi, nilainya itu bisa turun jika terjadi impairment, yaitu penurunan nilai akibat performa bisnis yang menurun atau reputasi yang sudah rusak. Lalu, jika memang terjadi impairment, maka nilai buku goodwill akan disesuaikan. Tapi pemulihan kerugian itu tidak diperkenankan. Nah, di sisi lain, apabila harga beli justru lebih rendah daripada nilai wajar aset bersih, kondisi tersebut itu dinamai atau dilabeli sebagai bargain purchase, di mana selisihnya dicatat sebagai keuntungan bagi pembeli dan wajib diungkapkan dalam laporan keuangan. Jadi, dari seluruh pembahasan ini bisa kita simpulkan bahwasannya goodwill itu mencerminkan nilai tambah dari sebuah bisnis yang memang tidak terlihat secara fisik. Tapi dia itu sangat berpengaruh terhadap posisi keuangan perusahaan, di mana
Pemahaman yang tepat tentang goodwill ini akan membantu kita menilai akuisisi secara lebih akurat dan profesional. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai penurunan nilai dan penyajian aset tidak berwujud. Nah, konsepnya adalah penurunan nilai terjadi saat perusahaan tidak lagi dapat memulihkan nilai tercatat aset melalui penggunaan atau penjualan. Nah, jumlah terpulihkan itu dihitung dengan mengambil nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai atau value in use. Nah, rumusnya adalah kerugian impairment sama dengan nilai tercatat dikurangi jumlah terpulihkan. Nah, kemudian ada penurunan nilai aset masa manfaat terbatas. Nah, aset ini hanya jika diuji hanya jika ada indikasi penurunan nilai. Nah, pemulihan atau reversal diperbolehkan jika ekonominya membaik. Nah, ini ada contoh soal di mana ini adalah kasus Large SA, patent teknologi Shell Oil. Nah, kerugian ini tuh diakui dengan mendebit loss on impairment dan mengkredit aset tersebut. Nah, di sini kita akan menghitung perhitungan kerugian impairment-nya dulu. Nah, di situ ada tercatat nilai tercatat paten yaitu 5 juta euro dikurangi dengan jumlah terpulihkan atau value in use. Maka kerugian impairment-nya sama dengan 5 juta dikurangi 2 juta euro sama dengan 3 juta euro. Nah, jurnalnya adalah loss impairment di debit dan patents-nya di kredit. Nah, kemudian ada jika di masa depan jumlah terpulihkan naik, kita akan mencatatnya seperti ini. Sisa umur patennya sama dengan 5 tahun. Amortisasi per tahunnya 2 juta euro dibagi 5 sama dengan 400.000 euro per tahun. Maka jadwal amortisasi pasca impairment-nya di tahun 2022 adalah 400.000 euro. Di beban amortisasinya semua dari 2022 sampai 2026 sama 400.000 euro dan nilai tercatat di tahun 2022 adalah 1.500.000, yang di 2023 ada 1.200.000, yang di 2024 ada 800, yang di 2025 ada 400, dan yang terakhir di 2026 ada 0 euro. Nah, awal 2023 jumlah terpulihkan itu naik menjadi 1.750.000 euro. Maka dilakukan pemulihan. Nah, jadi pemulihannya adalah seperti ini. Jumlah terpulihkan 2023 yaitu 1.750.000 dikurangi dengan nilai tercatat per 31 Desember 2022. Maka pemulihan kerugian impairment-nya adalah 1.150.000 euro. Nah, ini adalah jurnalnya. Passion, patents di debit, dan recovery of impairment loss-nya ada di kredit. Nah, sekarang kita akan masuk ke penurunan nilai aset masa manfaat tidak terbatas atau selain goodwill. Nah, aset ini wajib diuji minimal 1 tahun sekali. Nah, jika nilai tercatat lisensinya itu ada sebesar 2 juta dan jumlah terpulihkannya hanya 1.500.000, maka perusahaan harus mencatat kerugian sebesar 500 euro, yaitu dari 2 juta dikurangi 1.500.000 euro. Nah, goodwill diuji setahun sekali pada tingkat unit penghasil kas atau CGU. Nah, pemulihan atau reversal atas kerugian impairment goodwill itu tidak diperbolehkan ya. Jadi, di sini ada contoh kasus Kohbu AG divisi Prit. Nah, nilai tercatat aset bersihnya itu adalah seperti yang ada di PowerPoint, dan kerugian ini akan dihitung dengan membandingkan nilai tercatat aset bersih masuk goodwill dengan jumlah terpulihkan CGU tersebut. Nah, jika nilai aset bersihnya 2.400.000 dan jumlah terpulihkannya 1.900.000, maka kerugian terbesarnya ada 500 euro yang dibebankan langsung ke goodwill. Nah, kemudian ada penyajian aset tidak berwujud. Nah, penyajian ini bertujuan memberikan transparansi kepada pihak eksternal mengenai nilai aset perusahaan. Nah, begini, ada laporan Statement of Financial Position. Penyajiannya adalah semua aset tidak berwujud selain goodwill sebagai pos tersendiri, dan goodwill dilaporkan secara terpisah. Akun kontra umumnya tidak ditampilkan. Kemudian ada income statement, di mana beban amortisasi, kerugian impairment, dan pemulihan disajikan dalam laba operasi. Lalu yang terakhir ada catatan laporan keuangan, di mana penyajiannya informasi rinci setiap jenis aset tidak berwujud dan perubahan nilai tercatat selama periode. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfia Martusoleha dengan NPM 25013010364. Di sini kita akan membahas mengenai biaya penelitian dan pengembangan R&D. Nah, kita masuk ke bagian
ini yang membahas tentang Research and Development atau yang biasa disingkat R&D. Merupakan, meskipun R&D bukan aset tidak berwujud itu sendiri, kegiatan R&D ini sangat sering menghasilkan sesuatu yang akhirnya menjadi aset tidak berwujud, seperti paten, hak cipta, atau formula rahasia. Itulah mengapa topik ini dibahas di bab ini. Sebagai kelanjutan dari pembahasan aset tidak berwujud sebelumnya. Sebelum bicara soal perlakuan akuntansinya, kita perlu paham dulu perbedaan mendasar antara dua istilah ini. Kita masuk ke definisi. Research, penelitian, dan development, pengembangan. Keduanya terlihat mirip, tapi dalam akuntansi itu diperlakukan sangat berbeda. Penelitian adalah tahap awal di mana perusahaan sedang mencari pengetahuan baru. Hasilnya belum pasti, bisa berhasil, bisa tidak. Karena tidak kepastian inilah IFRS mewajibkan semua biaya di tahap penelitian langsung dibebankan. Tidak ada yang boleh dikapitalisasi. Nah, selanjutnya ada pengembangan, adalah tahap lanjutan di mana pengetahuan yang sudah ditemukan mulai diterapkan untuk merancang produk atau proses baru. Di tahap ini ada kemungkinan biaya bisa dikapitalisasi, tapi hanya jika sudah memenuhi syarat yang disebut economic viability atau kelayakan ekonomi. Selanjutnya perlakuan akuntansi biaya R&D. Pertama, yaitu biaya material, peralatan, dan fasilitas. Umumnya langsung dibebankan, tapi ada pengecualian penting, yaitu jika peralatan atau fasilitas tersebut masih bisa digunakan untuk proyek lain di masa depan atau punya alternatif future use, maka biayanya itu dikapitalisasi dulu lalu dialokasikan secara bertahap saat digunakan. Kedua, biaya personel, yaitu gaji dan tunjangan karyawan yang terlibat langsung di R&D. Ini selalu dibebankan saat terjadi, tidak ada pengecualian. Ketiga, jika perusahaan membeli aset tidak berwujud khusus untuk R&D, seperti lisensi atau software diakui pada nilai wajar dan diperlakukan sesuai jenisnya, apakah limited life and indefinite life. Keempat, biaya jasa dari pihak ketiga yang dikontrak untuk membantu R&D dibebankan saat terjadi. 5. Biaya tidak langsung seperti overhead dialokasikan secara rasional ke biaya R&D kecuali biaya umum dan administrasi yang tidak secara jelas berkaitan dengan R&D. Prinsip inti IFRS, semua biaya fase penelitian itu dibebankan. Nah, biaya fase pengembangan itu baru boleh dikapitalisasi setelah economic viability terpenuhi. Selanjutnya kita masuk ke contoh pengeluaran R&D Next Century Incorporated. Jadi untuk memperjelas, kita lihat contoh nyata dari perusahaan Next Century Incorporated, sebuah perusahaan yang mengembangkan mesin laser untuk keperluan medis, industri, dan pertahanan. Ada 14 jenis pengeluaran di sini. Kunci dalam mengklasifikasikannya adalah dua pertanyaan sederhana, yaitu apakah ini biaya penelitian atau pengembangan, dan apakah aset yang dibeli punya alternatif future use. Beberapa poin menarik yang perlu digarisbawahi. Poin 1 sampai dengan 3, gedung dan mesin yang bisa dipakai di proyek lain ini dikapitalisasi karena punya alternatif future use. Poin kedua dan 5 ini peralatan hanya untuk satu proyek ini dan gaji peneliti langsung dibebankan, ini murni biaya penelitian. Poin ke-9, biaya hukum untuk mendapatkan paten dikapitalisasi sebagai aset paten, bukan dibebankan sebagai R&D. Karena ini biaya langsung perolehan aset. Poin 10 dan 11, gaji eksekutif dan biaya riset pasar bukan R&D melainkan beban operasi biasa. Poin ke-12, biaya rekayasa setelah economic viability tercapai, ini dikapitalisasi karena proyek sudah dinyatakan layak secara ekonomi. Poin ke-13, biaya mempertahankan hak paten di pengadilan dibebankan karena menurut IFRS biaya ini hanya mempertahankan manfaat yang sudah ada, bukan menciptakan nilai baru. Selanjutnya kita masuk ke contoh pengeluaran R&D Next Century Incorporated. Jadi untuk memperjelas, kita lihat contoh nyata dari perusahaan Next Century Incorporated, sebuah perusahaan yang mengembangkan mesin laser untuk keperluan medis, industri, dan pertahanan. Ada 14 jenis pengeluaran di sini. Kunci dalam mengklasifikasikannya adalah dua pertanyaan sederhana, yaitu apakah ini biaya penelitian atau pengembangan, dan apakah aset yang dibeli punya alternatif future use. Beberapa poin menarik yang perlu digarisbawahi. Poin 1 sampai dengan 3, gedung dan mesin yang bisa dipakai di proyek lain ini dikapitalisasi karena punya alternatif future use. Poin kedua dan 5 ini peralatan hanya untuk satu proyek ini dan gaji peneliti langsung dibebankan, ini murni biaya penelitian. Poin ke-9, biaya hukum untuk mendapatkan paten dikapitalisasi sebagai aset paten, bukan dibebankan sebagai R&D. Karena ini
Biaya langsung perolehan aset. Poin 10 dan 11 gaji eksekutif dan biaya riset pasar bukan R&D melainkan beban operasi biasa. Poin ke-12 biaya rekayasa setelah economic viability tercapai ini dikapitalisasi karena proyek sudah dinyatakan layak secara ekonomi. Poin ke-13 biaya mempertahankan hak paten di pengadilan dibebankan karena menurut IFRS biaya ini hanya mempertahankan manfaat yang sudah ada, bukan menciptakan nilai baru. Selanjutnya, penyajian biaya R&D. Perusahaan wajib mengungkapkan umumnya dalam catatan laporan keuangan total biaya R&D yang dibebankan pada setiap periode pelaporan. Di sini ada perbedaan utama IFRS versus US GAAP. Di sini pada aspek biaya pengembangan, IFRS dikapitalisasi setelah mencapai economic viability-nya, sedangkan US GAAP itu semua dibebankan. Selanjutnya pada aspek biaya hukum perlindungan paten atau copyright atau trademark, yaitu dibebankan saat terjadi pada IFRS, dan US GAAP dapat dikapitalisasi jika berhasil. Selanjutnya pada aspek pemulihan impairment, selain goodwill ini diperbolehkan pada IFRS, sedangkan US GAAP itu sebaliknya. Selanjutnya ada pengukuran kerugian impairment, ini adalah pada IFRS nilai tercatat dikurangi jumlah terpulihkan, sedangkan US GAAP yaitu nilai tercatat dikurangi nilai wajarnya. Selanjutnya pada aspek revaluasi aset tidak berwujud, ini pada IFRS diperbolehkan jika ada pasar aktif. Nah, pada US GAAP tidak diperbolehkan. Nah, yang terakhir terkait amortisasi goodwill, yaitu tidak diamortisasi pada IFRS, dan hal sama dilakukan pada US GAAP, ini tidak diamortisasi. Di sini ada data soal terkait lisensi dibeli, biaya pengembangan proses internet, biaya hukum paten baru 1 Juli, biaya R&D yang terlampir. Di sini kita akan menjawab pada slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ini adalah hasil data soal dari sebelumnya, yaitu berupa jurnal yang dituliskan dari soal-soal tersebut. Di sini ada jurnal paten tahun 2023, perhitungan amortisasi patennya, ada uji penurunan nilai lisensinya, dan ada penyajian aset tidak berwujud di laporan keuangan. Nah, biaya pengembangan proses ini itu dinilai sebesar 45.000 euro dan biaya R&D-nya sebesar 75.000 euro sebelum dibebankan karena tidak mencapai economic viability. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami sebelumnya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.